Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan menjalani hari ini, mengawalinya dengan percaya bahwa salib Tuhan akan menjadi tujuan kita. Kalau salib Tuhan yang adalah keselamatan, yang isinya keselamatan dan pengorbanan, maka kita pun juga hari ini akan senantiasa berkorban. Tapi percayalah bahwa setiap yang berkorban justru yang selamat. Kalau kita nggak berkorban, justru nggak selamat. Sehingga mari bersama-sama kita menyerahkan hidup kita dan biarlah salib Tuhan mewarnai kehidupan kita. Kita bersama-sama mengawalinya dengan pujian dari PKJ. PKJ 270, isilah mataku dengan citra salibmu. PKJ 270, PKJ 270. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasihmu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikku. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasihmu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, isilah mata hati kami dengan citra salib Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi tujuan kami, menjadi cara kami melewati hari demi hari. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Keluaran 22 ayat 21 sampai 27. Keluaran 22 ayat 21 sampai 27, Keluaran 22 ayat 21 sampai 27. Dengarkanlah sabda Tuhan. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kau tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu membebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Salah satu yang mungkin saya juga pernah sharing ya, dosen saya tuh, salah satu perkataan dosen saya yang paling saya ingat adalah kaitannya dengan bicara soal dengan pengemis. Kalau dosen saya bilang, kalau ada pengemis yang minta-minta sama kamu, kamu kasih enggak? Semua orang bilang, pasti kasih lah. Yang kedua, ada pengemis, tapi kamu udah lihat dari ujung jalan, sebenarnya dia nggak miskin. Punya handphone, tapi dimasukin di tasnya. Kelihatannya lumpuh, tapi tangannya dilipat. Kemudian datang dia mengemis kepada kamu. Kira-kira kamu akan tetap memberi atau tidak? Jawabnya, oh enggak lah. Katakan dia berbohong. Dan lagi pula dia kan berarti masih bisa sebenarnya nyari kerja. Kalau kita biarkan dia mengemis, nanti karakternya akan mengemis terus. Kemudian dosen saya bilang, saya akan tetap memberi. Karena motivasi saya adalah bukan hanya untuk menolong dia, tetapi motivasi saya adalah saya pengen tetap punya karakter yang peduli kepada sesama. Jangan sampai suatu saat ketika ada orang yang betul-betul miskin, tapi karena kita udah terbiasa punya karakter curiga gara-gara tidak memberi kepada pengemis yang ternyata adalah pembohong, maka saya akan kehilangan karakter memberi saya. Nah, Bapak Saudara, begitu juga dalam hidup kita. Hari ini kita diajarkan melalui firman Tuhan. Ketika umat Israel diingatkan sama Musa dan juga oleh Tuhan, jangan lupa kita tuh harus memikirkan nasib orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang lebih keadaan ekonominya lebih sulit jauh di bawah kita. Jangan lupa bahwa mereka juga adalah bagian dari tanggungan kita.
Sehingga walaupun kadang mungkin kita ditipu, walaupun mungkin orang itu malas-malesan, tetapi kita bantu. Dan bantunya semampu kita juga, jangan berlebihan. Oh, saya beliin dia rumah, kan enggak. Kita ada uang, kita bantu. Kita ada berkat dari Tuhan dan gak harus berlebih kok, secukupnya aja. Sehingga sebenarnya dari firman Tuhan hari ini sebenarnya kita dilarang, agak dianjurkan untuk tidak meminjamkan. Kalau mau kasih aja. Daripada kita minjemin, misalnya udah saya minjemin dia 1 juta, lebih baik saya kasih aja dia 500. Dan jangan berharap kembali kalau udah kasih gitu. Karena kalau minjem, satu saat kita akan menunggu dia mengembalikan. Kalau pas dia ada rezeki, toh buktinya dia nggak ada duit sekarang, kan berarti emang dia keadaan ekonominya nggak memungkinkan gitu. Jadi kalau kita menunggu dia nanti ada uang dan menagih terus, akan relasi kita rusak. Dan akhirnya kita tadi uang yang nggak dapet, relasinya tambah hancur. Jadi Bapak Saudara, kalau dalam kehidupan kita hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang jauh tidak mampu kita harus tetap punya karakter yang memberi. Ingat bahwa berkat Tuhan itu kepada orang lain juga ada di kita. Harta kita itu sebagian adalah milik orang lain. Sehingga jangan lupa kita juga harus memberi. Dan tadi, daripada meminjamkan lebih baik memberi sebisa mungkin. Jadi kalau kita nggak bisa beri banyak, nggak bisa meminjamkan banyak, lebih baik kita memberi tapi sedikit, sebisa kita. Dan jangan berharap kembali, jangan pamrih. Ya udah, kalau emang nggak bisa, dia nggak akan kembalikan gitu. Jadi itu anggaplah sebuah pemberian dari Tuhan melalui kita untuk orang itu. Sehingga hari ini kalau kita ada seperti itu, mari sama-sama kita memberi. Jangan sampai kita kehilangan karakter baik kita hanya karena yang kita beri bohong, yang kita beri pura-pura, yang kita beri juga suka nipu. Udah, kita memberi, kita nggak melihat si orangnya, tapi karena kita adalah punya tanggung jawab, tugas dari Tuhan untuk memberi kepada orang-orang yang nggak mampu. Udah, memberi bukan meminjamkan. Kalau meminjamkan akan ada banyak hal yang hancur justru di kita dan di orang itu. Lebih baik memberi sebisa kita, nggak usah berlebihan juga, sehingga biarlah anugerah dan berkat Tuhan tetap ada bagi kita. Kita juga punya karakter baik, orang lain tertolong. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini belajar Tuhan dari firman-Mu, bahwa kadang-kadang interaksi kami dengan orang-orang yang susah, dengan orang-orang yang lebih sulit ekonomi dari kami punya kerinduan menolong, kami meminjamkan, tapi akhirnya jadi kami relasinya jadi malah rusak. Lebih baik ajarkan kami untuk bisa memberi daripada meminjamkan, dan memberi sesuai dengan kemampuan kami, tidak berlebihan, dan memberinya dengan ikhlas. Kami serahkan ya Tuhan, agar firman Tuhan ini bisa kami lakukan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, tetap bersemangat.